Perhatian, perhatian. Podcast selepas jam kerja segera dimulai. Bagi pendengar yang telah Halo David, apa kabar? Itu lagi gimmicknya nggak ada yang lain. Lu kan menanyakan kabar sebelum memulai apa-apa. Oh iya, halo Yas, apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi sibuk menjalani hari. Kerja kantoran biasa masih ya? Iya Tapi masih. Kerja bagai kuda. Kok ketawa sih? Gimmicknya itu loh, mau ganti. Oke, jadi mau ngapain nih episode ini? Di episode dalam rangka memperingati satu dekade kita bikin podcast. Kita barusan nonton film apa? Joker. Jadi film Joker ini menceritakan soal satu tokoh namanya Arthur Fleck. Dia dibesarkan sama mamahnya, dia namanya Penny. Terus si Arthur ini tuh dia tuh lagi struggle gitu buat mencapai impian dia sebagai stand up comedian gitu ya. Nah, tapi dijelasin juga di situ tuh latar belakang kota Gotham tuh memang lagi chaos banget. Aku nggak tahu sih emang Gotham tuh selalu chaos kayak gitu terus apa gimana sih? Pokoknya Selalu chaos ya. Maksudnya nggak seramai itu, cuman kriminal kan ada aja. Ya pokoknya di situ digambarkan Gotham tuh sangat chaos gitu, dan Joker itu di tengah usahanya untuk mencapai impiannya, dia juga harus menghadapi lingkungan yang udah kehilangan rasa empati gitu sebenarnya gitu. Kasarannya kalau misal ada orang meninggal di jalan tuh ya udah dibiarin aja kalau lu bukan siapa-siapa gitu. Terus di sini juga dijelasin sih, banyak twist sih ya nanti ya. Banyak twist kayak hubungan Joker nanti sama keluarga Wayne itu kayak gimana gitu. Terus bagaimana akhirnya Joker ini bisa menjadi seorang super villain di DC gitu. Terus apa lagi sih? itu lagi. Bagaimana seorang sosok super villain itu di film Joker ini malah direpresentasikan sebagai kayak titik balik perlawanan orang-orang yang hidupnya kekurangan gitu ya, dengan ekonomi rendah gitu, terus mereka tuh kayak pengen mendapatkan keadilan gitu. Karena mungkin mereka merasa bahwa Gotham tuh nggak terlalu adil gitu, maksudnya ekonomi nggak merata gitu kan. Karena kita lihat sendiri ketika Joker ditangkap itu kan banyak banget yang melakukan penjarahan, pembakaran lah apa gitu. Ya kayak yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. minus penjarahan aja sih. Sebenarnya menarik ya film ini, sangat menarik. Menarik. Apa ya? Si Todd Phillips berhasil meromantisasi dalam tanda kutip ya. Seorang pembunuh massal yang bikin kita ngeh gitu. Alasan kuatnya kenapa dia bisa, kenapa dia ngelakuin kayak gitu. Dan film Joker ini di Amerika sendiri tuh ada kayak kurang diterima gitu. Karena itu tadi meromantisasi mass kriminalitas. murderer, iya. Okay. Mungkin sebenarnya kalau ini film udah lumayan lama tayang di Indonesia, kayak 3 hari atau seminggu gitu, terus SJW bakal aware sama hal ini juga. Bentar lagi juga kita akan mendengar istilah film Joker itu meromantisasi aksi kriminalitas. Mungkin kalau film Joker itu film Indonesia gitu mungkin. Iya bakal dibilang gitu sih. Karena selintas memang kayak gitu kan. Ketika kita ada di closing scene tuh memang kayak ini kayak kita tuh diajak untuk
bersikap wajar atau menerima sesuatu yang sifatnya merusak, yang sifatnya negatif gitu loh. Soalnya ini kan dari sudut pandang pelakunya gitu. Tapi dibalik itu semua, pelaku juga korban. Ya, pelaku dan korban. Tapi kalau misal ngomongin pelaku dan korban, Joker ini sebenarnya dia pelaku kejahatan atau korban kejahatan? Kalau menurut kamu? Mungkin awal-awal dia korbannya. Tapi karena akhirnya berhasil melakukan perlawanan, ya jadi pelaku kejahatan juga akhirnya. Dimulai bunuh-bunuhin orang. Sebenarnya apa ya? Ini kan film Joker itu dark banget ya. Dark dalam artian serius, film serius, bukan film entertaining yang ketika kita keluar dari bioskop tuh hahaha gitu, nggak bisa kayak gitu karena selama film aja tuh kita kayak diajak mikir gitu loh. Kenapa gitu loh? Karena ya apa yang disuguhkan Todd Phillips di film itu tuh memang yang emang realitas sebegitunya ya gitu. Apa ya? Sebenarnya lebih ke karena ini super villainnya Batman. Mungkin kalau di Dark Knight, trilogi Dark Knight itu kita ditunjukin motivasi yang sangat kuat untuk si Bruce Wayne buat jadi seorang Batman. Nah di Joker ini Todd Phillips itu ngasih kita, nunjukin ke kita kalau untuk super villainnya ini juga punya alasan yang kuat gitu buat jadi kayak gitu. Jadi antara superhero sama super villainnya tuh punya motivasi yang kuat gitu. Apalagi kan kalau di Joker ini kan dilihatin si Bruce Wayne itu kehilangan ininya siapa? Orang tua. Orang tuanya itu pas di tengah-tengah chaos gitu pas. Iya benar. Orang-orang dan yang bunuh, yang nembak juga pakai topeng Joker. Bukan topeng Joker sih, topeng badut sih sebenarnya. Jadi kenapa seorang Arthur Fleck bisa menjadi seorang Joker itu tuh sebenarnya ketika kita ngelihat di film ini gitu ya, dari awal sampai akhir. Jadi si Arthur ini kan kalau kamu bilang kan dia pertamanya korban terus pelaku. Ya emang sih dia korban akhirnya jadi pelaku gitu. Jadi memang ada transisi gitu kan, ada pergerakan gitu. Jadi di sini bagus sih ya karakternya berkembang. Berkembangnya ke arah yang negatif gitu ya. Jadi paling nggak di sini Todd Phillips tuh ingin mengajak kita untuk melihat perkembangan si psikologi si tokohnya gitu yang diperankan dengan sangat baik oleh si Joaquin Phoenix Phoenix ini. Nah, kan dari awal kita tuh, dari opening scene kita udah dikasih lihat bagaimana Joker ini sangat struggle gitu. Dia tuh sangat manusia yang sangat rapuh gitu kan. Benar. Si Arthur ini. Ini si Arthur tuh diem aja itu kita bisa ngelihat dari matanya itu dia menderita banget itu. He's so suffering. Iya. Jadi kalau ditanya Joker itu film apa? Dia itu film suffering gitu. Sakit. Iya. Apalagi kenapa dia ketawa mulu kan karena ternyata ada gangguan sistem saraf. Jadi pas ngelihat dia ketawa itu kasihan, kita malah iba gitu. Iya, sangat iba gitu. Walaupun di filmnya ini dijelaskan kalau dia ada gangguan sistem syaraf, akhirnya makanya dia kayak di beberapa waktu tiba-tiba ketawa tanpa sebab gitu. Tapi ketika dia melakukan hal itu sampai ngasih kartu penjelasan ke orang yang dia temui. Tapi di luar dia sedang mengalami gangguan sistem syaraf gitu. Ketika itu kan scene itu tuh diulang ya, repetitif ya, beberapa kali ada gitu. Yang apa tuh? Yang dia ketawa. Setiap dia ketawa kan sering banget kan itu kan. Nah, setiap dia ketawa tanpa sebab, aku selalu mikir gitu. Ya Tuhan, ini tuh ya manusia tuh ya kayak gini gitu. Mau diakuin atau nggak diakuin, kita ya mungkin sebagian dari kita gitu, dan hampir setiap hari itu kita kayak selalu berusaha untuk faking good.
Padahal kita nggak dalam keadaan yang oke gitu loh. Jadi kita terpaksa untuk tertawa walaupun sebenarnya nggak ingin tertawa gitu. Nah ini tuh sebenarnya kayak selepetan gitu loh ke ke realitas kita tuh. Kalau aku sih ngeliatnya kayak gitu sih. Jadi sakitnya tuh kayak makin kerasa gitu loh. Dia masih harus itu ketawanya tuh keluar kalau pas dia gugup kaget. Iya, kalau dia gugup. Sebenarnya aku belum terlalu research soal gangguan ini ya, tapi kalau dilihat sekilas tuh mungkin gangguannya itu mirip-mirip gangguan tik yang tiba-tiba ketika dia sedang merasa stres atau tertekan itu terus nyeletuk kata-kata yang nggak senonoh, itu kan ada kan gangguan tik gitu kan. Si tokoh Joker ini juga mungkin kayaknya kayak gitu juga sih. Jadi ketika dia ada di bawah tekanan agak stres, bingung mau gimana gitu. Jadi respon apa namanya? Itu alih-alih memberikan respon yang wajar gitu ya secara normal, tapi malah kayak gitu mah ketawa gitu. Tapi menariknya kalau emang gugup takut atau di posisi yang tertekan gitu. Berarti waktu ada scene di mana ibunya stroke itu, dia nggak ada tekanan pikiran sama sekali tuh. Dia nggak takut, nggak. Tapi kan ketika ibunya stroke kan dia ketawa ketika didatengin sama 2 detektif itu. Itu ketawa biasa, bukan ketawa ini. Iya. Nah, karena seringnya scene repetitif dia ketawa karena gangguan sarafnya itu, jadi ketika dia ketawa bener aku nggak bisa bedain. Itu ketawa biasa, dia ngetawain polisinya aja. I see. Nah, kita tadi udah nyinggung ibunya Joker stroke gitu ya. Jadi sebelum ibunya Joker ini jatuh stroke kan emang ada beberapa scene ketika yang diliatin gitu kan, bagaimana si Archer ini tuh nge-treat ibunya, dia tuh sangat baik lah ya sebagai seorang anak gitu kan. Tapi kan ketika ngeliat perilaku ibunya, respon ibunya ke si Arthur gitu, terus jadi waktu pokoknya setiap dia ada scene bareng sama ibunya gitu, terus ketika disambungin lagi kenapa Arthur sampai bisa seperti ini gitu kan, pasti kita tuh mikirnya bonding dia sama ibunya tuh kayak gimana gitu. Soalnya ketika kita ngeliat kan kayak mereka baik-baik aja gitu, tapi kok kayaknya Joker ini sangat rapuh sekali gitu. Dan ternyata itu akan diketahui ketika di babak ketiga film. Kita kali ini nggak akan spoiler. No spoiler. Setelah tiap kali bahas film selalu spoiler. Karena di sini banyak twist-twist yang akhirnya buat kita sampai mikir, iya nggak sih, sampai kita mesti nyari-nyari lagi gitu kan di internet gitu. Tapi aku penasaran yang emang sakitnya beneran ada nggak sih sakit gitu? Sakit apa? Yang tertawa? Tadi sih sempat searching sebentar, memang ada gangguan sistem saraf yang seperti itu. Jadi pernah dengar kan kalau misal kita nggak ada sebab tuh bisa tiba-tiba tertawa, bisa tiba-tiba menangis gitu kan. Nah itu bisa juga sama halnya ketika tiba-tiba kita tertawa. Jadi memang ada gangguan sistem saraf. Dan dia juga ternyata ada sakit delusional juga ya. Iya, sempat dikasih lihat di situ di beberapa scene kalau dia memang delusi. Kayak berhalusinasi. Turunan berarti ya? Nggak keturunan, gimana ya? Bisa jadi keturunan. Kan si Arthur ini belum tentu anaknya Penny. Oh iya benar. Belum tentu. Iya. Nah, buat ngeliat tentu enggaknya kalian nonton sendiri gitu kan. Jadi kalau dikatakan delusional ini keturunan apa enggak ya belum tentu juga gitu. Tapi mungkin karena ya ada gangguan itu sih. Jadi dia. Tapi Joker ini kan salah satu mungkin satu dari banyaknya korban kota Gotham gitu kan, yang sangat chaos, sangat orang-orang yang udah nggak punya empati, orang-orang yang udah nggak ada peduli sama orang lain lagi gitu kan. Dia itu kan kayak sering dikecewakan gitu kan. Dia sering dikecewakan, terus dia sering diperlakukan secara tidak adil gitu. Nah, sejauh yang kita tahu di 1/4 awal film itu kan dia emang ya udah menerima, bahkan sampai 2/3
2/3 film aja tuh dia kayak menerima aja gitu kan, tanpa ada perlawanan gitu. Jadi dia tuh kayak merepress emosi gitu loh. Nah itu juga mungkin iya, juga waktu di awal season awal yang dia dipukulin malah sama anak kecil malah. Dan dia juga kayak nggak melakukan perlawanan yang berarti lah ya sebagai seorang dewasa ke anak kecil gitu kan istilahnya. Nah banyak hal yang seharusnya dia melakukan perlawanan tapi sama dia itu direpresi gitu kan, direpresi sedangkan kita tahu sendiri kalau represi itu sebenarnya respon yang kita lakukan secara nggak sadar. Jadi itu respon yang ya udah refleks aja gitu, diri kita melakukan represi atas sesuatu gitu. Ternyata tapi ada efek negatifnya juga gitu. Represi ini juga biasanya bisa dihubungkan dengan beberapa mental illness gitu. Mungkin karena seringnya si Joker melakukan represi terhadap emosinya, sama outputnya dia itu jadinya ya udah gitu. Jadinya malah delusi gitu. Padahal tadinya kita udah yang ya akhirnya paling nggak Arthur Fleck punya support system yang lumayan lah ya gitu. Ternyata oh my god. Nah balik lagi ke tema utama yang menurut represi tadi, yaitu Joker itu kan karena dia korban lingkungan, korban orang-orang di sekitar dia gitu kan. Even teman orang yang mengaku teman dia yang Randall itu juga nggak teman-teman banget kan sebenarnya ternyata gitu. Tadi ketika pertama kali si Randall datang tuh punya teman. Tapi kayak the next scene-nya kayak kok nyebelin ya si Randall ini gitu. Jadi kayak ya kasihan banget gitu loh si hidupnya Arthur ini, dia tuh kayak nggak punya siapa-siapa gitu. Terlunta-lunta. Nah, karena seringnya gimana? Karena seringnya diperlakukan secara tidak adil gitu kan, akhirnya ada satu scene yang menjadiin trigger utama yang akhirnya emosi yang sudah dia pendam akhirnya meledak gitu kan. Yaitu ketika pembunuhan pertama yang dia lakukan di kereta api. Oh iya, yang dia terus kayak mungkin merasakan kenikmatan yang kayak bahagia yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kan dia juga pertama dia ngakuin itu di staf administrasi rumah sakit jiwa Arkham itu kan. Yang mana? Kan dia kan mau ngambil berkasnya ibunya. Oh, yang itu ya. Terus dia kan sempat kayak ngakuin gitu, kayak sempat cerita gitu kan sih ke staf administrasi itu kalau bukannya waktu dia yang di dinas sosial kan dia juga cerita ya? Yang mana itu? Dia bahagia habis melakukan sesuatu. Oh iya benar. Tapi terus si itunya nggak ngedengerin. Iya. Karena ternyata itu adalah terapi terakhirnya dia kan. Oh iya benar. Dia 3 kali melakukan pengakuan soal apa yang telah dia lakukan. Ternyata dia awalnya mikirnya dia bakal terbebani gitu kan. Ternyata malah enggak, baik-baik aja gitu. Malah seneng, kayak ada rasa seneng. Iya. Mungkin karena itu tadi apa namanya? Represi. Karena udah ditahan lama, terus biasanya dalam bentuk yang kayak gitu, jadi nemu kebahagiaannya itu di situ. Jadi analogi sederhananya itu gini, diri kita itu lemari baju. Terus kita masukin semua baju yang kita punya di lemari itu. Kita beli baju, kita masukin, kita beli baju, kita masukin, kita masukin terus. Terus kan pasti ada satu momen di mana lemari itu udah nggak akan cukup untuk menerima dan menampung semua baju yang kita punyai kan. Nah akhirnya kan kayak keluar semua gitu. Nah itu yang terjadi sama tokoh Joker. Jadi kayak udah meledak apa yang udah dia simpan dari kecil kan, karena ternyata dia kecil juga merupakan korban KDRT juga gitu. Spoiler. Itu doang. Tuh, korban KDRT-nya sama siapa? Tonton filmnya. Ibu berusaha memperbaiki keadaannya. Sedikit spoiler itu bisa dijadikan sebagai promosi. Kita kebiasaan spoiler sih. Tapi kan ini udah minim spoiler. Iya sih. Oke, apa yang disukai dari film ini? Palet warnanya. Oke, tone colornya memang bagus. Kayaknya tuh dari total 120 menit itu misal per menit adegannya dipotong, frame-nya dijadiin wallpaper, kayaknya bagus. Iya benar, bagus semua. Gambarnya bagus gitu. Ketika di seriesnya Batman itu dipegang Nolan tuh, kalau nggak salah sempat dapat
penghargaannya. Nah, jadi tuh kayaknya kan sempat heran sih sebenarnya kalau kayak film superhero atau supervillain dapat penghargaan di ajang-ajang bergengsi gitu. Aku kira tuh itu bakal udah stop sampai kenalan aja. Ternyata enggak dong. Bukannya Joker ini juga ada juga gitu. Oh, Avengers bukannya dapat enggak? Tapi kan dia kayak yang bukan best picture atau apa gitu loh. Best Picture. Kayak mbak-mbak yang itu dong Best Picture. Kalau best picture tuh dapat undangan. Nggak pakai seleksi lagi ya. Tolonglah ya. Oke, apa lagi yang disukain dari film ini? Actingnya si Joaquin kayak ini kayaknya calon dapat penghargaan gitu. Ya walaupun dia nggak menang, at least masuk nominasi. Dia nurunin hampir 20-an kilo gitu. Iya dong, kaget banget itu ngeliat badannya, ya Allah kurus. Kerangkanya itu tulang rusuknya itu, Masya Allah. Terus tulang belakangnya. Itu kayak ini si Christian Bale waktu main di The Machinist. Di kayak tengkorak hidup gitu. Kayak kalau referensi anak pop, anak muda-muda, film itu Robert Pattinson ketika di film Twilight kan dia juga menurunkan berat badannya ketika dia mesti dijauhkan dari Belle. Oh iya. Dari Bella kan dia kurus banget itu. Dia yang kedua kalau nggak salah. Film yang anu banget itu. Oke, apa lagi ini sih? Tone terus acting Joaquin terus apa lagi ya? Musiknya? Ya, musiknya. Soundtracknya bagus sih. Kayak pas aja gitu. Iya. Ya, cocok nuansa jadulnya dapat juga gitu. Bener. Terus apa lagi ya? Kejutan-kejutan yang diberikan sama Arthur. Misalnya? Nanti spoiler dong kalau dikasih. Oh iya. Contohnya aja yang di awal-awal film ada nggak kejutan-kejutan? Arthur ngasih kejutan tuh ketika di akhir-akhir sih. Oh iya. Iya, ya udah nggak usah dikasih lagi kejutannya. Oh ya, scene favorit. Banyak sih ya scene favorit. Iya benar. Scene favorit banyak banget. Sampai kayak ya udah kayak selama film itu kayak udah scene favorit aja gitu. Even ketika scene si Arthur ngewarnain rambut jadi hijau aja tuh kayak, nah itu bagus. Finally. Ini yang ditunggu-tunggu, kenapa nggak dari tadi? Akhirnya gitu. Ini tuh bener-bener kayak ketika nonton Gundala dulu gitu loh. Kapan sih Sanca gede, kasihan banget gitu loh, dianiaya terus gitu kan. Iya. Kapan gedenya, kapan pakai kostumnya, kapan jadi hero-nya gitu loh. Pas akhirnya scene yang dia lari tiba-tiba jadi gede. Akhirnya. Nah, ini juga terjadi di film Joker ini gitu loh. Ketika dia di anak tirikan sama orang-orang di sekitar dia gitu kan, gak dianggap sama orang lain, kayak yo ini kapan sih dia pakai jas merah gitu loh. Dan ketika dia pakai jas merah, oh my god, finally kayak seneng banget gitu loh. Makanya nah ini dia gitu ditunggu-tunggu. Kayak yang akhirnya Joker, Arthur gitu loh, kamu menemukan jati diri kamu. Kalau aku scene favoritnya itu yang di ending. Iya, di ending juga bagus banget sih ketika dia berdiri di atas. Adegan dia joget nggak jelas ala Tom York itu aja yang di tangga bagus gitu. Ternyata di belakang ada 2 detektif yang udah nunggu dia. Yang di tangga, yang pas di kamar mandi. Iya. Dia sering joget-joget sendiri sih ya. Sering joget-joget sendiri. Itu aja menarik gitu. Jogetnya ala Tom York, nggak tahu joget apaan, penting gerak aja. Tapi kataku apa ya? Ketika si tokoh Arthur ini tuh mulai kayak dance sendiri gitu, ini tuh kayak cara dia untuk merayakan glorifikasi kehidupan dia gitu. Udah. Ekspresi kebahagiaan. Dia bahagia gitu ya dengan menari gitu. Banyak skripnya ini kuat. Aku suka.
Aku suka sama Oh iya. skripnya ini kuat kalau kata aku. Aku nggak tahu kalau kata orang lain ya, tapi kalau aku suka banget sama skripnya. Iya, skripnya bagus. Apalagi catatan-catatan kecil yang ada di bukunya si Arthur Oh Fleck. iya. Yang materi jokesnya dia. Ya, itu tuh kayak menyayat banget. Banyak yang kayak yang ngasih tamparan ke manusia-manusia di luar gitu loh. Apalagi yang kayak yang hal terburuk. Salah satunya kan dia nulis, ya bahasa Inggrisnya nggak tahu lah ya. Pokoknya intinya hal terburuk ketika kita menderita gangguan jiwa adalah ketika orang lain menyuruh kita untuk bersikap baik-baik saja dan tidak sedang gangguan jiwa. Intinya kayak gitu kan kayak emang manusia tuh emang sekejam itu sih sama yang lain gitu. Jadi hilangnya rasa empati itu emang nyata gitu. Nyata adanya. Banyak banget sih pokoknya kata-kata dari mulutnya si Joker ini untuk dijadikan quote, sangat quotable, udah kayak Terelie. Iya. Skenarionya quotable, gambarnya wallpaperable. Bener. Musiknya easy listening. Iya. Dengerable gitu. Iya, dengerable. Maksa banget ya, Bu ya. Lu kan yang pertama apa tadi? Quotable. Nah, quotable, wallpaperable, ya udah dengerable dong apalagi. By the way, nanti itu kayaknya masih berhubungan sama konformitas. Ya, sama konformitas yang insya Allah next juga bakal kita bahas. Oh. Stay tune. Konformitas. Yes. Konformitas sama crowd psychology. Mungkin di episode depannya bakal kita bahas lebih mendalam soal dua isu ini. Karena memang lagi marak. Oh, karena kita adalah podcast psikologi. Nanti ditanya loh. Podcast psikologi yang ngomongin film. Nanti ditanya kapasitas saudara apa sehingga saudara membicarakan isu psikologi. Kapasitasnya 3000 mAh. Terus emang saudara udah punya sertifikasi? Nanti dipermasalahin loh kayak mas-mas yang lagi hits di Twitter. Tuh jawab aja kapasitasnya 4000 mAh. RAM-nya 4 GB. Iya. Oke. Emang ada mas-mas siapa di Twitter? Iya yang lagi tren itu loh, yang dia ngebuka jasa passion ya, dia ngomong soal passion. Itu kan banyak banget kerja nurutin passion. Banyak banget orang yang passion sangat musim keberatan, semi, passion gitu. musim panas. Fashion. Terus apa lagi? Udah sih itu aja. Tapi kalau misalnya nanti memang pengen dibahas lagi soal, kan tadi represi itu salah satu defense mekanisme yang kita punya. Kalau memang nanti pengen dibahas lebih detail soal apa sih defense mekanisme itu gitu. Nanti bisa sih nanti kita someday kapan gitu kita bikin satu episode khusus buat ya, itu. Iyalah. Kita udah banyak banget. Haruslah, kan kita podcast psikologi. Benar. Oh iya, jangan lupa dengerin Selepas Jam Kerja juga di platform yang baru. Penyu FM. Yang aplikasi. Kamu gak mau ngasih ucapan terima kasih sama teman-teman kami yang udah mendengarkan podcast kita? Oh iya. Berkat mereka, pendengar kita bertambah loh. Oh iya. Terima kasih buat yang udah mau-maunya dengerin. Makasih semua saran kritiknya. Perlu banget aku bilang amin. Udah kayak doa saya intonasinya. Kamu nggak ada yang mau dijawabin gitu? Apa? Ya udah. Tahu apa kayak innalillahi kayak apa? Selamat berjuang, selamat menempuh hidup baru, apa gitu. Oh, aku mau ngasih pesan dan kesan. Asik. Kayak yang di Binder anak-anak SD, pesan dan kesan. Mafa, Bifa gitu. Nama aku Iyas, Mafa, apa, Bifa, apa gitu. Mafa nasi goreng semua gimana? Iya, kenapa? Soalnya ketika ngisi itu nyontek gitu loh. Gimana nggak korup coba sejak dini udah. Iya, padahal dari hal terkecil seperti itu ya kita udah korup ya. Bio aja nyontek dulu, nggak kreatif.
Oh ya, kita nggak ding. Aku Apa mau. pesan dan kisahnya apa? Nggak jadi pesan dan kesan, mau kirim salam. Oke. Salam kompak selalu. Buat anak-anak 11 IPA 2 salam kompak. Enggak. Kan ini baru banget nih kan pemilihan apa namanya DPR. Oh iya. Kan Selamat. baru diumumin kan siapa yang jadi ketua dan wakil-wakilnya gitu ya. Kita memberikan selamat atas terpilihnya nama-nama yang sudah dipilih gitu kan. Ya semoga bisa menjalankan amanatnya dengan baik gitu. Iya, semoga. Kita tunggu janji-janjinya. Rating. Oh iya. Berapa rating buat Joker? 4/5. Aku tak tahu gimana ya dari pertama kali film ini di launch gitu. Terus ketika film ini ditayangin di Venice, ketika udah dapat penghargaan ini gitu. Sampai dapat 8 menit standing applause. Iya, aku tuh kayak sebelum nonton aja kayaknya udah bakal ngasih bintang 10 dari 10. 5 dari 5. 11 dari 10. 11 dari 10 kalau bisa. Pokoknya saya memberikan bintang 5 dari 5 karena suka banget sama isu yang diangkat. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya David Dan saya Iyas. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Ketemu. Jumpa. Sampai mendengarkan. Lagunya Messi dong, jumpa lagi.